Selama berabad-abad lamanya, umat manusia telah mengkonsumsi susu yang kaya akan kalsium, vitamin, dan asam amino sebagai nutrisi dan protein yang penting untuk pertumbuhan manusia. Selama 20 tahun terakhir, konsumsi susu di Tiongkok dilaporkan telah meningkat 6 kali lipat. Tiongkok adalah konsumen susu dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ini adalah tanaman alfalfa. Menurut catatan Wikipedia, alfalfa adalah spesies tanaman yang dimanfaatkan sebagai makanan ternak atau pakan ternak untuk sapi perah, kuda, domba, kambing, dan lain-lain. Alfalfa juga digunakan dalam sistem rotasi tanaman pangan karena dapat mengikat nitrogen, memperbaiki struktur tanah, dan mengontrol gulma untuk tanaman berikutnya yang akan dibudidayakan. Sebagai pakan ternak, tanaman ini memiliki kandungan protein, vitamin, dan mineral yang tinggi. Untuk melakukan budidaya alfalfa, kondisi tanah yang harus diperhatikan adalah pH atau tingkat keasaman tanah berkisar 6,3 sampai 7,5 dan kandungan garam dalam tanah tidak boleh terlalu tinggi. Selama masa aktif pertumbuhannya, alfalfa tidak membutuhkan tanah yang basah. Alfalfa diakui sebagai pakan berkualitas tinggi untuk hewan ternak. Sebelumnya alfalfa hanya dibatasi peruntukannya bagi kuda peliharaan, namun sekarang telah diperluas penggunaannya untuk jenis hewan lainnya. Di kota Bambu, Tenggara, Tiongkok terdapat 6.700 hektar tanaman alfalfa. Sekarang pejabat Cina lebih memperhatikan kualitas pakan untuk sapi perah. Sejak tahun 2012, Kementerian Pertanian meluncurkan program untuk meningkatkan produksi alfalfa. Dibandingkan dengan jenis tanaman jerami atau hijauan lainnya, alfalfa memberikan hasil yang tinggi dan memiliki kandungan nutrisi yang kaya. Ini adalah peternakan modern besar yang memiliki 40.000 ekor sapi dan merupakan peternakan sapi perah terbesar di Tiongkok saat ini. Tanaman alfalfa akan dikirim ke peternakan ini setelah melalui proses pres dan fermentasi menjadi pakan bergizi yang tidak hanya menyediakan protein yang dibutuhkan oleh sapi untuk pertumbuhannya, tetapi juga akan meningkatkan hasil susunya karena pakan berkualitas tinggi akan menjamin kesehatan sapi dan kualitas susunya. Ini adalah salah satu perawatan wajib bagi sapi yang diternakan. Perawatan sapi sangat penting untuk menjaga kesehatannya. Ini adalah mesin pemerah atau pemanenan susu dengan teknologi modern. Mesin canggih ini memiliki diameter 20 meter yang digerakkan oleh pompa hidrolik. Mesin pemerah raksasa ini dapat menangani 80 sapi sekaligus. Para operator akan bekerja di luar meja putar untuk mengambil susu dengan peralatan-peralatan pendukung yang ada. Mesin menyesuaikan putaran penuh setiap 10 menit yang dapat memerah susu hampir 500 sapi dalam 1 jam, dan untuk hasil harian rata-rata lebih dari 6.000 ton yang mencukupi untuk kebutuhan konsumsi harian bagi 20 juta orang Tiongkok. Diterbitkan oleh organisasi riset Statista menyebut bahwa sejak 1990-an industri susu Cina telah menyaksikan lonjakan yang didorong oleh perubahan ekonomi dan sosial dan diperkirakan akan terus tumbuh. Meskipun sebagian besar penduduk Cina tidak toleran laktosa, berkat meningkatnya pendapatan, produk inovatif, perubahan pola makan, dan kesadaran kesehatan, konsumsi susu tumbuh sementara industri mengalami perkembangan pesat dan modernisasi. Saat ini Tiongkok adalah pasar produk susu dan telur terbesar dalam hal pendapatan penjualan dan importir susu terbesar kedua secara global. Pada tahun 2020, penduduk Tiongkok mengkonsumsi rata-rata 13 kg susu dan produk susu per orang. Peneliti dari Institut Pengembangan Pangan dan Gizi Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Cina menyebutkan produksi susu negeri tirai bambu akan mendekati 54 juta ton di tahun 2031. Lebih lanjut dikatakan bahwa permintaan konsumsi produk susu di Cina telah tumbuh rata-rata 3,6% selama 10 tahun terakhir.
Untuk konsumsi susu dari kalangan rumah tangga pun melonjak selama 2 tahun terakhir dengan konsumsi per kapitanya naik 11,8% years on years menjadi 42,3 kg pada 2021. Menurut Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia menyebut bahwa dengan dorongan yang kuat pemerintah Tiongkok, terutama untuk inisiatif swasta di industri ini, produksi susu di Cina telah berkembang dengan mantap sejak 1979. Peternak sapi perah bermunculan dalam jumlah besar. Diterbitkan oleh Statista pada 6 April 2022 menyebut bahwa pada tahun 2021, Cina memiliki produksi sekitar 36,8 juta metrik ton susu sapi, volume tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Volume produksi susu nasional berkisar antara 30 hingga 34 juta ton per tahun dalam 1 dekade terakhir. Meskipun perkiraan jumlah sapi perah telah menurun di negara ini, volume produksi per sapi diperkirakan akan tumbuh dari sekitar 4.600 kg pada tahun 2017 menjadi lebih dari 5.500 kg pada tahun 2024. Mongolia Dalam Yili Industrial Group adalah pengelola susu terbesar di Cina yang juga memiliki cabang di Indonesia. Ini adalah perusahaan Tiongkok nomor 1 untuk susu UHT dan susu bubuk, serta menjadi makanan Cina dan merek susu paling berharga menurut peringkat brand Wilmar Brown baru-baru ini. Mengniu Dairy adalah pesaing utama Yili Group dan berbasis di wilayah yang sama di Mongolia Dalam. Bragg Dairy dan beberapa perusahaan baru seperti Shengmu adalah pemimpin pasar yang terkenal dan bermodal besar lainnya.